Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang menjadi khotbah kita di sore hari ini yaitu nubuat tentang jabatan Kristus, yaitu jabatan Kristus sebagai Raja. Jabatan Kristus sebagai Raja. Nah, di bulan ini atau di minggu-minggu yang sebelumnya kita sudah membahas perihal Kristus yang memegang jabatan sebagai seorang nabi dan bahkan juga sebagai seorang imam besar. Nah, sebagai seorang nabi yang unik, dia menjalankan jabatannya sebagai orang yang menggenapi janji daripada firman Tuhan dan juga memberitakan berita keselamatan. Dan di sisi yang lain sebagai seorang nabi, dia juga memberitahukan akan penghukuman bagi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus menjalankan jabatan sebagai seorang nabi begitu nyata. Dan di minggu yang lalu kita melihat bagaimana Kristus menjalankan jabatannya sebagai seorang imam besar. Dia mengorbankan tubuhnya sendiri, mencurahkan darahnya untuk menebus umat manusia. Dan bahkan dia juga menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Nah, di sore hari ini kita akan melihat jabatan Kristus sebagai Raja. Nah, tentu ketika kita berbicara tentang Kristus sebagai Raja dan bagaimana ia menjalankan jabatannya sebagai Raja di tengah-tengah umatnya, tentu kita sedang berbicara tentang otoritas yang dimiliki oleh Kristus dalam memerintah umatnya. Nah, untuk dapat melihat bagaimana Kristus menjalankan jabatan sebagai Raja dengan baik, kita harus memahami 3 hal terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengakui bahwa Kristus itu adalah benar-benar Raja. Jadi dia bukan sembarangan manusia, tapi dia adalah Raja yang telah dinubuatkan, Raja yang telah dijanjikan. Nah, kita melihat di dalam Yohanes pasal 18 ayat 37. Di sini konteksnya ketika Pilatus menanyakan perihal apakah dia benar-benar adalah Raja Mesias yang dijanjikan itu. Di sini dikatakan, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah Raja?" Nah, kita melihat di sini bagaimana jawab Tuhan Yesus kepadanya. "Engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Jadi dari kesaksian Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, bahwa dia sendiri yang menyaksikan bahwa dia adalah benar-benar Raja Mesias yang dijanjikan itu. Dan bahkan dia tidak menyangkal pernyataan daripada atau pertanyaan daripada Pilatus kepadanya. Dia menerima bahwa sungguh dia adalah benar-benar Raja. Seorang Raja yang dijanjikan oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya. Dan bukan hanya itu saja, kita melihat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 16, di sini dikatakan, "Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuhan." Jadi dia bukan hanya sebatas raja biasa, tetapi dia melebihi daripada raja-raja yang pernah ada. Dikatakan Raja segala raja. Tidak ada seorang raja yang melebihi daripada
Kristus. Tidak ada seorang pun raja yang pernah hidup melebihi daripada Sang Kristus ini. Dia adalah raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengakui, benar-benar menyadari bahwa dia adalah seorang raja. Seorang yang memiliki otoritas sepenuhnya di dalam kehidupan kita umatnya. Dan kita juga melihat bukan hanya saja dia benar-benar adalah raja, tapi dia juga memiliki sifat atau karakter yaitu raja yang kekal. Dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 di sini dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia bukan hanya saja raja, tetapi dia juga adalah raja yang kekal. Artinya tidak pernah berkesudahan. Kerajaannya tidak akan ada akhirnya. Bahkan ada tetap untuk selama-lamanya. Nah, tidak seperti raja-raja yang pernah hidup, yang pernah memerintah di dunia ini. Ada permulaannya, ada akhirnya. Contoh Raja Daud, Raja Salomo, ada permulaan, ada akhirnya. Tapi Kristus, sifat, karakteristik daripada kerajaannya, ya ini adalah kekal selama-lamanya. Tidak akan pernah ada di mana Tuhan tidak pernah memerintah. Kerajaannya ini bersifat abadi selama-lamanya. Hal ini harus kita sungguh-sungguh pahami dengan baik. Bahwa Tuhan Yesus adalah benar raja dan dia adalah raja yang kekal. Nah, sebagai seorang raja, bagaimana dia menjalankan jabatannya sebagai raja. Kristus sebagai raja menjalankan jabatannya dengan cara pertama, yaitu memanggil dari dunia ini suatu umat bagi dirinya dan memberi mereka pemerintah untuk mengatur kehidupan sosial sebagai umat Allah. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia mempunyai kuasa, dia mempunyai otoritas untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Termasuk di sini memanggil suatu bangsa, umat menjadi kepunyaannya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 14 sampai 16, di sini dikatakan Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Sebagai seorang raja, dia memiliki hak sepenuhnya, otoritas sepenuhnya untuk memanggil suatu bangsa untuk menjadi kepunyaan, untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan, dia telah membuktikan dan bahkan telah memanggil umat pilihan bagi kemuliaan namanya. Dan dia juga memiliki otoritas memanggil kita semua untuk menjadi anak-anaknya.
memilih kita dari antara ribuan jutaan manusia, memilih kita untuk menjadi anaknya. Tujuan supaya kita bisa menjadi saksi bagi kemuliaan namanya. Kristus menjalankan jabatan sebagai raja, memanggil kita, orang-orang yang berdosa, untuk menjadi umat pilihannya. Dan bukan hanya itu saja, kita juga melihat bagaimana Kristus menjalankan jabatannya ketika dia menetapkan para pelayan untuk menolong umatnya hidup di dalam kekudusan. Umat yang telah dia pilih, dia tetapkan utusan-utusan, pejabat-pejabat untuk menolong mereka hidup di dalam kekudusan. Dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi sebagai raja, dia tidak membiarkan umatnya berjalan sendirian, tapi dia juga menetapkan orang-orang untuk menuntun mereka hidup di dalam kekudusan. Sebagai raja, dia memiliki otoritas untuk memanggil orang-orang ini untuk menjadi penilik-penilik jemaat, bahkan dikatakan pemberita-pemberita Injil, pengajar-pengajar untuk membimbing mereka di dalam kebenaran. Dan bukan hanya saja dia memberikan atau menetapkan para pelayan-pelayan untuk menolong umatnya hidup di dalam kekudusan, tetapi dia juga memberikan perintah-perintah sebagai sarana pemerintahannya yang nyata atas mereka. Jadi sebagai seorang raja, dia memberikan perintah-perintahnya kepada umat pilihannya, supaya mereka bisa memiliki patokan bagaimana mereka harus hidup. Nah, Tuhan Yesus, dia memberikan perintahnya kepada kita. Di dalam Yesaya pasal 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Hukum, perintah-perintah Tuhan ia berikan kepada kita umat pilihannya untuk menjadi panduan hidup kita. Sehingga kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Sehingga kita tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan perintahnya kita bisa temukan melalui firman Tuhan, Alkitab. Segala yang difirmankan oleh Tuhan ada di dalam Alkitab. Segala perintah-perintah yang Tuhan telah berikan ada di dalam Alkitab. Dan Tuhan yang sebagai seorang raja, dia memberikan kepada kita untuk menuntun kita, supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Dia memberikan perintahnya supaya kita bisa hidup berkenan kepadanya. Dia adalah seorang raja di atas segala raja, memberikan perintahnya untuk kita. Dan bukan hanya saja dia memberikan perintahnya bagi kita, tetapi Kristus juga menjalankan jabatannya sebagai raja. Dia akan memberi upah kepada mereka sesuai dengan perbuatan. Jadi Kristus mempunyai otoritas, mempunyai kuasa untuk memberikan upah kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Di dalam kitab
Wahyu di sini dikatakan 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kristus, dia akan datang kembali untuk memberikan upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Kristus sebagai seorang raja, sebagai raja dia menjalankan jabatannya ini dengan cara memiliki kuasa untuk bisa memberikan upah yang sepatutnya bagi umat Tuhan dan bagi semua sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dan bukan hanya saja dia memberikan upah kepada mereka, tetapi sebagai seorang raja, dia juga menyelamatkan umatnya dari musuh-musuhnya. Di dalam Yesaya pasal 63 ayat 8-9, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Kristus sebagai seorang raja menjalankan tugas jabatannya, menyelamatkan umatnya dari musuh-musuhnya. Bahkan dikatakan ia menjadi juru selamat mereka. Artinya bahwa dialah satu-satunya yang dapat membawa mereka, yang dapat membebaskan mereka dari perbudakan, dari himpitan musuh-musuhnya. Dan bahkan bukan hanya itu saja. Dikatakan dia bukan seperti seorang utusan. Dia bukan seperti seorang duta yang mewakili sebuah negara, yang mewakili seorang raja. Tetapi Kristus sendiri yang datang untuk menyelamatkan mereka. Dialah yang akan menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Dan Kristus sungguh-sungguh sudah menjalankan jabatannya ini bagi kita orang-orang berdosa. Bagaimana ia membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dia datang untuk pertama kalinya membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Ia datang untuk menyerahkan hidupnya menjadi penyelamat, menjadi penebus kita. Kristus yang adalah seorang raja di atas segala raja, tapi sebagai jabatannya untuk menyelamatkan orang, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Dan bukan hanya itu saja, tapi sebagai seorang raja, dia juga memegang kendali segala hal demi kemuliaannya. Dia memiliki otoritas sepenuh-penuhnya atas segala aspek kehidupan kita, segala hal yang ada di dunia ini. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 25 dikatakan, karena ia harus memegang pemerintahannya sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Tuhan Yesus Kristus adalah raja, memiliki otoritas yang mengendalikan segala sesuatunya, termasuk hidup kita.
Tidak ada satu aspek pun daripada kehidupan kita yang Tuhan tidak kendalikan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah ditebus, hidup kita bukan lagi milik kita, tapi milik Tuhan Yesus, Sang Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Dia memegang kendali hidup kita. Dan bukan hanya itu saja, kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus menjalankan jabatannya, yaitu mengadakan pembalasan bagi mereka yang tidak mengenal Allah dan menaati Injil. Jadi bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak menaati Injil, Tuhan akan memberi ganjaran kepada mereka. Sebagai seorang raja, Dia akan menghukum mereka yang tidak mau hidup taat kepadanya. Di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8 sampai 9 di sini dikatakan, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Tuhan Yesus Kristus, Dia berkuasa untuk menjatuhkan hukuman bagi mereka yang tidak taat. Bagi mereka yang dengan sengaja menyangkal adanya Tuhan dan tidak mau datang kepada Injil keselamatan. Tuhan akan mengganjar mereka, menghukum mereka yang tidak mau taat kepada Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh melihat bagaimana Tuhan Yesus, Dia adalah benar-benar Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja dan Tuhan atas hidup kita. Karena Dia telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia telah membebaskan kita dari penghukuman kekal selama-lamanya di neraka. Bagaimanakah kita hidup? Bagaimanakah kita menjalani kehidupan kita sehari-hari? Adakah kita mengingat bahwa Dia adalah Raja kita? Dia adalah Tuhan kita? Sehingga kita mau hidup patuh kepadanya? Sehingga kita mau hidup taat kepadanya? Seringkali kita melupakan bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang memerintah atas hidup kita. Seringkali kita tidak mengakui, bahkan tidak memahami dengan baik bahwa Dia adalah Raja kita. Dan kita harus tunduk kepada perintah-perintahnya. Dan kita orang-orang yang berdosa yang tadi diselamatkan ini masih mau hidup menurut jalan kita. Hidup menurut apa yang kita kehendaki. Hidup menurut apa yang kita pandang baik. Tanpa memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tanpa memikirkan apa yang Tuhan perintahkan supaya kita bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus menjalankan jabatannya sebagai seorang raja, memiliki otoritas untuk memerintah hidup kita selama-lamanya. Maukah kita hidup taat kepada perintahnya? Maukah kita hidup berjalan sesuai dengan arahan Tuhan? Mengingat bahwa Dia memiliki otoritas untuk menghukum orang-orang yang tidak mau taat kepadanya. Dia memiliki kuasa untuk memberikan ganjaran
ataupun upah bagi mereka yang hidup taat kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Raja Tuhan kita. Sudahkah kita hidup di bawah segala hal yang Dia perintahkan bagi kita? Sudahkah kita hidup di dalam ketaatan kepada perintah-perintahnya? Melalui ini, biar kita semua belajar dan menyadari bahwa kita mempunyai Raja di atas segala raja. Dan biarlah hidup kita sebagai orang-orang percaya hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup menuruti segala perintah-perintahnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Engkau sungguh adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Allah yang memiliki otoritas sepenuhnya di dalam kehidupan kami, umat-Mu. Engkau yang memegang kendali sepenuhnya hidup kami. Ajarilah kami ya Bapa untuk hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu. Bantulah kami orang-orang yang lemah ini untuk bisa sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga segala aspek kehidupan kami sungguh-sungguh melakukan hal untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Perbaharuilah hati dan pikiran kami, agar di hari-hari ke depan kami bisa selalu mengingat bahwa kami memiliki Raja di atas segala raja. Dan hidup kami mau serahkan hanya untuk melakukan perintah-perintah-Mu dan melayani-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan bersyukur. Amin.